Dewa Obat Terkuat. Bab 155. Segalanya menjadi lebih rumit. Kembalinya naga dan harimau dari keluarga Fang hanya akan membuat segalanya semakin merepotkan, tapi ini tidak bisa dihindari. Liu Qing sedikit mengernyit, memikirkan cara menghadapinya. Kapten Liu, Fang Hu meminta seseorang untuk bertanya. Dia ingin bertemu putranya. Fang Zaitian adalah putra Fang Hu. Namun kini Fang Zaitian telah ditahan, dan semua bukti telah dikumpulkan. Ia tinggal menunggu otoritas kehakiman untuk mengadili dan menyalip Fang Zaitian. Menurut peraturan, anggota keluarga tidak boleh bertemu sebelum menjatuhkan hukuman. Liu Qing tahu bahwa Fang Hu diam-diam meminta seseorang untuk bertanya kepadanya, berharap dia bisa membukakan celah untuknya, tapi bagaimana dia bisa membuka celah ini? Fang Zaitian membunuh seseorang, dan buktinya meyakinkan. Ini adalah kasus pembunuhan, dan ini adalah kasus khas operasi guntur. Pasti tidak ada masalah. Liu Qing mengingatkan dengan serius, semuanya harus dilakukan secara ketat sesuai dengan peraturan. Ya, dia cukup agung sehingga tidak ada yang berani main-main di depannya. Liu Qing tahu bahwa pusaran air di langit dan laut benar-benar mulai meluas sekarang. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan terlibat di dalamnya, dan tidak ada yang tahu. Bahkan Lin Yi, yang menciptakan pusaran ini, juga tidak mengetahuinya. Saat ini, Lin Yi sedang berbaring di sofa, menonton TV dengan santai dan makan makanan ringan. Ada badai berdarah di luar, tapi ada kedamaian di rumah. Dia tidak peduli tentang apapun, dan dia tidak perlu peduli dengan gangguan tersebut. Klik. Pintu terbuka dan Ye Qiansui masuk. Melihat Lin Yi terbaring di sana sambil menonton TV, dia langsung berjalan mendekat. Keluarga Fang akan mengadakan upacara peringatan untuk Fang Yuan, dan kami diundang untuk hadir. Ye Qiansui memandang Lin Yi. Apakah kamu ingin pergi? Kematian Fang Yuan begitu mendadak sehingga dia bahkan tidak bereaksi. Punya upacara peringatan. Lin Yi mendengus, apakah dia punya sesuatu untuk diperingati? Fang Yuan tidak memiliki banyak reputasi di Tianhai selama bertahun-tahun. Orang-orang di lingkaran atas adalah yang paling realistis. Keluarga Fang tampaknya sudah kehabisan energi sekarang, dan saya khawatir tidak banyak orang yang akan pergi. Lingkaran bawah tanah bahkan lebih kejam, belum lagi orang-orang besar sedang sekarat dan melarikan diri, jadi siapa yang bisa pergi? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penatua. Ye Qiansui menghela nafas. Meskipun dia tidak mau pergi, mereka sudah mengundangnya. Jika dia tidak pergi, dia mungkin akan dikritik. Baiklah, pergilah. Lin Yi mengangguk, mengetahui kekhawatiran Ye Qiansui, tolong sampaikan belasungkawa Anda. Kapan? Dia menatap Ye Qiansui. Baru tadi siang. Ye Qiansui berkata, saat aku kembali sekarang, aku hanya ingin memanggilmu untuk ikut denganku. Saya tidak berani pergi sendiri. Meskipun dia adalah wanita yang kuat dan ratu bisnis, dia tetaplah seorang wanita dan dapat merasa takut. Berbicara tentang ini, Ye Qiansui tampak sedikit malu. Dia biasanya kuat dan mendominasi, tapi dia akan berteriak ketika melihat serangga dan kecoa, apalagi menghadiri upacara peringatan dan berada dekat dengan jenazah. Tunggu aku akan ganti baju. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, bangkit dan naik ke atas, berganti pakaian hitam, dan mengikuti Ye Qiansui keluar pintu. Sekarang, keluarga Fang. Dua bersaudara, Fang Long dan Fang Hu, mengenakan rami dan berkabung, wajah mereka penuh kesedihan. Ketidakpedulian pada kedua pasang mata itu seperti es, membuat orang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Urus pemakaman ayah dulu, lalu temukan cara untuk menyelamatkannya. Suara Fang Long pelan, dan ada beberapa bekas luka di wajah Guozi, yang terlihat agak ganas. Aku bertanya di sana, tapi aku tidak diizinkan menemuinya. Fang Hu menggelengkan kepalanya, Liu Qing dari keluarga Liu benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Ada sedikit kemarahan dan keengganan dalam nada bicaranya, serta sedikit sarkasme dan sarkasme. Itu hanya menambah penghinaan terhadap cedera. Dia melirik ke arah Fang Hu, tidak peduli siapa yang menyakiti keluarga Fang kita seperti ini, aku akan membuatnya membayar harganya. Fang Hu mengangguk, saya mengerti. Dia mendongak dan melihat seseorang keluar dari pintu, saya akan pergi dan menerimanya dulu. Ketika kedua bersaudara itu mendapat kabar tersebut, mereka bergegas kembali secepatnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Fang Zaitian akan disalib sepenuhnya karena membunuh orang, dan tidak akan ada peluang untuk menyerah. Dan ayah mereka, Fang Yuan, kepala keluarga Fang, bahkan terbunuh. Ini Tianhai. Itu adalah fondasi bisnis keluarga Fang mereka selama beberapa dekade.
Fang Yuan berani membiarkan kedua bersaudara itu pergi menjelajah, sementara dia duduk di Tianhai karena kepercayaan diri ini. Di Tianhai, mereka tidak perlu takut. Tapi sekarang, keluarga Fang hancur. Di depan pintu, Fang Hu berdiri di sana. Ketika mobil berhenti dan seseorang datang, dia langsung menyapanya untuk menunjukkan rasa hormat. Saudara Hu, maafkan saya. Nan Sanxi adalah orang pertama yang tiba. Dia mengenakan setelan hitam gelap dan bahkan dasinya berwarna hitam. Dia tampak serius dan serius. Tuan Fang adalah seseorang yang saya hormati, dan saya datang ke sini untuk menyampaikan belasungkawa. Tolong. Fang Hu menangkupkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Nan Sanxi segera masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Orang-orang datang satu demi satu, tetapi jumlahnya tidak banyak. Saudara Fang Long dan Fang Hu secara alami tahu bahwa keluarga Fang sekarang bukan lagi keluarga Fang di masa lalu. Begitu lelaki tua itu meninggal, banyak orang merasa keluarga Fang akan runtuh, terutama mereka yang berada di lingkaran bawah tanah, yang sangat realistis. Lagi pula, begitu Fang Yuan meninggal, hubungan keluarga Fang di lingkaran bawah tanah terputus dari sumbernya, dan saudara laki-laki Fang Long dan Fang Hu tidak memiliki banyak gengsi. Fang Hu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia melihat sebuah mobil mendekat dari kejauhan, tanpa pengawal di depan atau belakang. Mobil berhenti di samping pintu, dan seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Mata Fang Hu langsung menyusut. Dia memeriksa dan menemukan bahwa pria dan wanita di depannya, yang satu bernama Lin Yi dan yang lainnya Ye Qiansui, keduanya berasal dari keluarga Ye. Kegagalan Fang Zaitian sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ye Qiansui. Kami di sini untuk menyampaikan belasungkawa kami kepada Tuan Fang. Ye Qiansui sedikit menundukkan kepalanya, yang dianggap sopan. Fang Hu tidak berbicara, hanya menatap Ye Qiansui, matanya menakutkan, seolah dia akan menelan Ye Qiansui hidup-hidup segera. Tolong. Ye Qiansui berkata lagi. Terima kasih. Fang Hu masih menatap Ye Qiansui, suaranya dingin, yang membuat Ye Qiansui merasa sedikit tidak nyaman. Sebelum dia dapat berbicara, Lin Yi sudah berdiri di depannya dan membantunya menutup mata Fang Hu. Kalau begitu bisakah kita masuk? Lin Yi dan Fang Hu saling memandang, tidak memperhatikan tampilan agresifnya, apalagi keganasan dan dinginnya. Melihat orang yang dilihatnya berubah menjadi Lin Yi, Fang Hu sedikit menyipitkan matanya. Kamu tidak punya hak untuk masuk. Dia berkata terus terang. Apakah itu? Lin Yi terkekeh, Tuan Fang dan saya melakukan percakapan yang sangat menyenangkan, dan kami hampir menjadi teman bersumpah. Jika memang demikian, sekarang Anda harus memanggil saya Paman, apakah Anda mengerti? Anda. Fang Hu langsung marah, dia tidak menyangka Lin Yi berani menggodanya. Menyingkir. Lin Yi terlalu malas untuk berbicara omong kosong padanya, jadi dia berteriak lebih keras. Suaranya sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir, yang membuat Fang Hu merasa terkejut. Dia tanpa sadar mundur selangkah. Pada saat dia bereaksi, Lin Yi sudah masuk bersama Ye Qiansui. Fang Hu mendengus dan melihat ke belakang Lin Yi dan Ye Qiansui. Jika anakku meninggal, aku pasti akan menguburmu bersamanya. Bab 156. Lin Yi mengabaikan mata dingin di belakangnya, memegang tangan Ye Qiansui, dan langsung masuk. Lin Yi, dia sepertinya sangat memusuhi kita. Ye Qiansui merendahkan suaranya. Apakah karena Fang Zaitian? Lin Yi mengangguk. Tentu saja, itu karena Fang Zaitian dan konflik antara Fang Zaitian dan Ye sudah terkenal, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Orang yang dibunuh Fang Zaitian adalah Gao Fei, seorang eksekutif dari keluarga Ye. Siapa yang akan percaya jika dia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye? Bagaimana sikap Fang Hu terhadap Ye Qiansui bisa baik? Ye Qiansui menghela nafas dan menatap Lin Yi, apakah kamu tidak takut? Apa yang Anda takutkan? Lin Yi berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia mendongak dan melihat banyak orang sudah berada di aula, tentu saja, tidak satupun dari mereka yang dia kenal. Dia tidak ingin tinggal di keluarga Fang terlalu lama. Dia hanya melakukan tindakan tertentu untuk menghindari keributan karena Ye Qiansui tidak menghormati orang yang lebih tua. Kedua orang itu berjalan mendekat, selesai mempersembahkan dupa kepada Fang Yuan, lalu berjalan ke samping. Ada banyak orang yang datang dan pergi di aula, dan tidak ada yang memperhatikan dua karakter kecil ini, kecuali Fang Hu, yang akan lebih memperhatikan, kebanyakan orang tidak mengenal mereka sama sekali. Jumlah orangnya lebih sedikit dari yang saya perkirakan, kata Ye Qiansui.
Dia awalnya mengira akan ada banyak orang dengan status Fang Yuan yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Namun dibandingkan dengan orang-orang yang dia bayangkan, orang-orang di sana masih jauh berbeda. Semua orang realistis. Hal ini berlaku di kalangan atas tanah, dan terlebih lagi di kalangan bawah tanah. Lin Yi berkata, saat kamu bahagia, kamu dikelilingi oleh teman-teman. Saat matahari terbenam, kamu bisa melihat dengan jelas siapa yang tulus. Nada suaranya agak dalam. Ye Qiansui memandang Lin Yi, dan ketika dia mendengarnya mengucapkan kata-kata ini, dia merasa seperti telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Qiansui, ingat, jangan mudah percaya pada siapapun. Lin Yi menoleh ke arahnya, termasuk aku. Ye Qiansui tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yi, mengapa menyertakan dia. Mungkinkah Lin Yi membohongi dirinya sendiri? Dia tidak mempercayainya. Saya khawatir semua orang di dunia ini mungkin berbohong pada diri mereka sendiri, tapi Lin Yi pasti tidak akan melakukannya. Bahkan jika dia berbohong pada dirinya sendiri, itu pasti untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menatap mata Lin Yi, saya tidak pernah mempercayai seseorang dengan mudah. Tetapi jika saya mempercayainya, saya tidak akan ragu lagi. Kedua orang itu saling memandang. Untuk sesaat, Lin Yi terkekeh dan mengangguk. Yang Rong ada di sini. Lin Yi dan Ye Qiansui terlihat dari kejauhan. Dia hanya mengangguk dan tidak datang untuk menyapa. Sepertinya mereka mengenal Lin Yi dan yang lainnya. Setelah memastikan waktunya hampir habis, Lin Yi dan Ye Qiansui pergi. Banyak orang datang ke sini hanya untuk menunjukkan rasa hormat dan meletakkan dupa. Mereka telah memberikan penghormatan dan tidak akan tinggal lama di rumah Fang. Melihat jumlah orang yang semakin sedikit, keluarga Fang menjadi semakin sepi, dan ekspresi wajah kedua bersaudara Fang Long dan Fang Hu menjadi semakin dingin. Mereka berdiri di depan tablet spiritual Fang Yuan, mata mereka dipenuhi niat membunuh yang gila. Ayah, kami pasti akan membunuh orang yang membunuhmu dan membalaskan dendammu. Apa yang hilang dari keluarga Fang, kami pasti akan mendapatkannya kembali. Lingkaran bawah tanah di Tianhai ini milik keluarga Fang kita. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Fang Long berlutut dan bersujud penuh hormat, mengepalkan tinjunya begitu erat hingga sendi-sendinya retak. Aku, Fang Long, bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mengambil sedikit pun dari keluarga Fang. Fang Hu menjatuhkan diri dan berlutut. Itu karena anakku tidak berguna, ayahnya meninggal sia-sia, dan keluarga Fang diintimidasi. Kami pasti akan mendapatkan kembali hutang ini. Di belakangnya, keturunan keluarga Fang semuanya berlutut dan bersujud dengan penuh semangat, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Fang Yuan meninggal, keluarga Fang tiba-tiba kehilangan tulang punggungnya dan hampir bubar. Namun setelah kedua bersaudara Fang Long dan Fang Hu kembali, suasana langsung menjadi berbeda. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di luar dan tidak membuang waktu. Keluarga Fang saat ini bahkan mungkin lebih kuat daripada saat Fang Yuan masih memegang kendali. Kedua bersaudara Fang Long dan Fang Hu berdiri dan berjalan ke samping. Ada beberapa orang berdiri di sana. Mereka tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, tetapi tidak ada yang berani meremehkan mereka. Bahkan, mereka akan mengeluarkan aura mengerikan yang membuat orang takut untuk mendekatinya. Aku hanya punya permintaan ini. Selama aku mendapatkan kembali apa yang layak diterima keluarga Fang, aku akan pergi bersamamu. Suara Fang Long serak. Dia sudah mengambil keputusan. Selama tujuannya tercapai, keluarga Fang akan diserahkan kepada Fang Hu, dan dia telah menjual semua miliknya, bahkan nyawanya. Bantuan dari para ahli di depannya ini adalah alat tawar-menawar yang dia tukarkan. Bisa. Salah satu dari mereka berteriak. Pada waktu itu, dinasti. Lin Yi membawa Ye Qiansui ke dinasti terlebih dahulu daripada pulang. Yang Rong segera kembali. Ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku. Lin Yi tahu bahwa Yang Rong memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya. Saudara Fang Long dan Fang Hu telah kembali, aku khawatir keadaan akan menjadi lebih buruk lagi. Yang Rong langsung ke intinya, saya mendengar bahwa Fang Long ada di luar dan sepertinya berlindung pada seseorang yang berkuasa. Dia telah membawa kembali 4 tuan dengan kekuatan yang tak terduga. Dia percaya pada Lin Yi, dan dia tidak khawatir bahkan jika Jin Ming dari ibu kota provinsi akan datang. Tapi kali ini, keempat tuan yang dibawa kembali oleh Fang Long tidak diketahui asal-usulnya dan terlalu misterius. Pada upacara peringatan tadi, Yang Rong melihat keempat orang itu, semuanya memakai kacamata hitam.
Wajah mereka tidak terlihat sama sekali, dan mereka tidak dapat diperiksa meskipun mereka menginginkannya. Lalu apa? Lin Yi meliriknya dan berkata, ada berita lainnya. Jika mereka datang untuk Anda, Tuan Lin, saya khawatir mereka harus membuat rencana lebih awal. Yang Rong tahu bahwa Lin Yi mungkin tidak senang jika mengatakan ini, tetapi dia tetap harus mengatakannya. Lin Yi tertawa. Dia melambai pada Yang Rong untuk duduk lebih dekat, dan Yang Rong segera membungkuk. Saya tidak membunuh Fang Yuan, jadi apa yang harus saya khawatirkan? Lin Yi berkata, jika Fang Long mencarinya, dia juga mencari Jin Ming. Adapun lingkaran bawah tanah Tianhai, Anda tidak melawan atau merampoknya sekarang. Orang-orang di ibu kota provinsilah yang memperjuangkannya, dan yang mereka rampok adalah barang-barang milik keluarga Fang. Menurut Anda siapa mereka akan mencarinya? Mendengar ini, Yang Rong terkejut. Dia menatap Lin Yi dengan tatapan kosong, dan pikirannya tiba-tiba bergetar sebelum dia menyadari apa yang dia lakukan. Di pusaran air besar Tianhai, mereka masih berada di tengah pusaran air sebelumnya, dan semua orang menatap mereka, tetapi sekarang, mengapa berubah? Mereka sepertinya tiba-tiba keluar dari pusaran air dan berdiri di luar untuk menonton. Yang ada di pusaran air saat ini adalah Jin Ming, yang membunuh Fang Yuan. Dia ingin bersaing memperebutkan kekuasaan ibu kota provinsi di lingkaran bawah tanah keluarga Fang bunuh Jin Ming. Dia ingin menekan status keluarga Fang. Kita harus menghadapi kekuatan di ibu kota provinsi. Adapun Yang Rong dan Lin Yi, mereka hanya perlu duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, menyaksikan mereka saling menggigit, dan mereka sendiri yang memetik manfaatnya. Ini, ekspresi Yang Rong sangat menarik. Dia tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Lin Yi tampaknya telah melakukan banyak hal, tetapi sepertinya dia tidak melakukan apapun yang menyebabkan semua ini berubah secara dramatis dalam sekejap. Bersambung.